الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أهل الإسلام ويا أهل الإيمان ويا أهل الفوزين أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. Ma'asyiral muslimin, para tamu Allah yang berbahagia, marilah kita tingkatkan iman dan takwa agar di awal tahun 1445 Hijriah ini kita semuanya selalu mendapatkan karunia, mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh karena itu, melalui mimbar Al-Fauzin yang mulia ini, marilah kita bersama-sama bagaimana kiat-kiat menggapai kebahagiaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, agar kita semuanya bahagia, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, semuanya harus mempunyai qalbin salim, hati yang cinta damai. Nabi Ibrahim menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala di Palestina, di Yordania, di Libanon, di Suriah, ketika dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, karena padang mahsyar nanti adanya di Palestina. Padang mahsyar nanti kumpul seluruh manusia sedunia di Suriah, kumpul seluruh dunia di Libanon dan di Yordania. Beliau menangis, wala tuhzinni yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku ketika hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, harta dan anak tidak berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap kepada Allah yang mempunyai qalbin salim. Siapa qalbin salim? Qalbin salim adalah kalau ketemu dengan saudaranya, dia salaman sambil senyum. Siapapun di antara kita bangsa Indonesia, terutama tahun 2023 ini, tahun 2024 yang akan datang, kondisi Indonesia sangat mencekam. Namun kalau kita semuanya bisa ketemu dengan tetangga, dengan saudara, dengan jamaah, salaman sambil senyum, itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, "Ayyuhan nas, wahai seluruh manusia sedunia, isma'u, dengarkan baik-baik, wakilu, renungkan, inna lillahi ibadan, Allah mempunyai beberapa hamba, laisu bi anbiya, bukan para nabi, wala syuhada, bukan orang-orang mati syahid, yaghbituhumun nabiyun, tapi para nabi yang jumlahnya ada 124.000. Saya ulangi lagi, yaghbituhumun nabiyun, seluruh nabi yang jumlahnya ada 124.000, semuanya terkagum-kagum dengan orang ini. Wasyuhada, orang-orang mati syahid, semuanya terkagum-kagum dengan orang ini. Min qurbihim ilallah, karena orang ini dekat dengan Allah. Wa manzilatihim indallah, dan mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah. Tunsabu lahum manabir min nur, dibangunkan mimbar dari cahaya haulal arsy, di sekeliling aras. Ada salah seorang sahabat bertanya,
Sifhum lana ya Rasulullah. Terangkan pada kami ingin meniru siapa mereka ya Rasulullah. Rasulullah senyum. Rasulullah senyum. Kalau Rasulullah senyum, wajahnya bersinar seperti purnama yang sedang memberikan cahayanya. Rasulullah senyum, kemudian beliau menjawab, haula min qabail syatta. Mereka-mereka yang dibangunkan mimbar sekelar salah dari berbagai kampung, dari berbagai daerah, min buldanin syatta, dari berbagai negeri. Siapa ya Rasulullah? Jawabannya adalah al-mutahabbuna fillah, orang yang saling mencintai karena Allah. Caranya, kalau dia ketemu, salaman sambil senyum. Siapapun kita yang ada di Al-Fauzin ini, kalau kita ketemu dengan tetangga, ketemu dengan saudara, ketemu dengan jamaah, ternyata kita bisa menyampaikan salam, kemudian kita salaman. Ternyata senyum kita inilah harga yang paling mahal, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dibanggakan oleh bangsa Indonesia, yang diharapkan oleh bangsa Indonesia, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa nufur, yaitu qalbin salim, orang yang salaman sambil senyum. Yang kedua, siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya? Siapa yang selalu menghormati ibu kandungnya, ibu mertuanya, menghormati, menyayangi bapak kandungnya, bapak mertuanya, inilah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah. Orang yang akan bahagia di dunianya, bahkan akan dibangunkan mimbar di sekeliling aras. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Siapapun di antara kita yang ada di Al-Fauzin mempunyai bapak atau ibu, bapak kandung, ibu kandung, bapak mertua, ibu mertua, kemudian tinggal satu rumah dan dimuliakan bapak ibunya, demi Allah hidup dia akan bahagia. Tapi siapa yang mengecewakan empat orang ini, dia akan sengsara sekalipun dia kaya raya. Ada salah seorang teman di Jawa Timur mempunyai kakak adik 5 orang. Tapi orang ini ternyata subhanallah usahanya maju, hartanya melimpah berkah, anak-anaknya soleh solehah, hafal Quran 30 juz, berakhlakul karimah, sampai orang kampung itu terkagum-kagum. Ada yang bertanya, Pak Haji, apa rahasianya Pak Haji sukses semuanya? Anak-anaknya menjadi anak penyejuk hati, tidak ada yang menyakiti orang tuanya. Usahanya Pak Haji, hartanya melimpah ruah. Apa rahasianya? Pak Haji mengatakan, saya nggak punya rahasia apa-apa. Tolong dong berbagi. Begini, sudah 15 tahun ini, setiap saya selesai sholat subuh berjamaah di masjid, saya tidak pulang ke rumah saya. Saya mampir ke rumah ibu kandung saya. Saya mampir ke rumah bapak kandung saya. Kemudian saya pijitin selama kurang lebih 5 menit. Kemudian saya sediakan air yang hangat dan sarapan pagi. Dan itu saya lakukan setiap hari selama 15 tahun ini. Ternyata orang yang membahagiakan orang tuanya, hidupnya bahagia. Siapapun di antara kita, apakah yang ada di Pesona Kayangan, apakah yang ada di Pesona Depok, dimanapun berada, siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, demi Allah, dia hidupnya bahagia. Dia hidupnya bahagia. Tolong rasakan, siapa yang mengecewakan 4 orang ini, dia akan sengsara hidupnya dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari yang kedua, kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup, apalagi orang tua yang sudah meninggal dunia. Tolong doakan, tolong kita sedekah, kita wakaf atas nama kedua orang tua. Yang ketiga, tolong kita selalu zikir dan berdoa, terutama doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus ditelan ikan 3 hari 3 malam. Menurut logika manusia pasti mati. Namun karena dia bertasbih, zikir pada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, langsung dijawab oleh Allah. Fastajabna lahu, kami kabulkan doanya. Wa najjaynahu minal ghammi, dan kami selamatkan dari ancaman maut. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian pula siapapun orang mukmin,
Orang Islam yang berdoa dengan doa ini, dia akan kami selamatkan, bahagia dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tolong membaca Al-Qur'an. Siapa yang membaca Al-Qur'an di antara kita ini semuanya, sekalipun hanya 1 halaman setiap hari, nanti kita akan memberikan hadiah di hadapan Allah kepada ibu kandung kita, kepada bapak kandung kita. Bapak ibu kita menangis di hadapan Allah. Ya Allah, ini pahala apa ya Allah? Langsung Allah menjawab, karena anakmu rajin membaca Al-Quran. Oleh karena itu, mari semuanya kita, sekalipun hanya 1 halaman, mari setiap hari kita membaca Al-Quran. Yang terakhir, tolong kita sedekah. Siapa yang sedekah? Kalau ada kotak lewat di masjid, tolong jangan dipindah begitu saja. Tolong kita masuki, sekalipun hanya 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, kalau bisa 50.000 rupiah, kalau bisa 100.000 rupiah. Siapa yang sedekah, seluruh cita-citanya akan dikabulkan oleh Allah. Dia akan bahagia dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang sedekah, Allah berfirman, seluruh urusannya aku berikan kemudahan dan dia akan sukses, akan bahagia dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 kiat siapapun yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tolong mempunyai qalbin salim. Cinta dalam damai, salaman sambil senyum. Yang kedua, tolong berbakti kepada ibu bapak kandung kita. Yang ketiga, tolong kita memperbanyak zikir istighfar kepada Allah. Yang keempat, tolong kita baca Al-Quran. Yang kelima, kita sedekah. Jika hal ini kita lakukan, dia akan menjadi orang yang sukses di dunia, jauh dari bencana dan musibah, dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairi man addal amanah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, ya ahlal fawzin, usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada khutbah kedua dengan singkat. An Abdullah bin Salam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini bukan pantun, ini bukan puisi, ini wahyu dari Allah. Afsus salam, sebarkan perdamaian. Ini yang paling dicintai oleh Allah. Yang tadi kita terjemahkan, kalau ketemu dengan saudaranya, salaman sambil senyum. Yang kedua, wa atimu ta'am, bantu orang lain. Siapa yang menyediakan minum 1 air gelas, 1 pisang goreng, 1 bungkus nasi, lebih utama daripada iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Saya ulangi lagi. Man qadha hajata akhihi khairun lahu min an yattaqifa fi masjidi hadza syahran. Siapa yang membantu orang lain, maka pahalanya lebih utama daripada iktikaf di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, Saudi Arabia. Padahal hanya memberikan 1 minum air gelas. Wasilul arham, silaturahim. Di Mekah tidak ada RT, di Mekah tidak ada RW. Di Indonesia ada RT, rukun tetangga, ada RW, rukun warga. Inilah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, alangkah bahagianya 1 RT semuanya rukun, sekalipun di sampingnya adalah non-muslim. Non-muslim, mari kita semuanya ternyata kita saling menyayangi, dan mudah-mudahan mereka-mereka
yang non-muslim bisa tertarik dengan akhlakul karimah kita, bantuan kita pada mereka. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada anak Yahudi yang sedang sakit, dijenguk oleh Nabi, kemudian diajarkan syahadat. Dia takut dengan bapaknya karena bapaknya Yahudi. Dia melirik pada bapaknya Yahudi mengatakan, "Nah, ikuti Nabi Muhammad." Akhirnya baca syahadat. Setelah Nabi keluar 10 menit, anak ini meninggal dunia. Rasul bersabda, "Alhamdulillah, hampir saja dia masuk jurang neraka, tapi karena dia membaca syahadat, dia akhirnya masuk surga." Inilah Rasulullah menjenguk anak Yahudi yang sedang sakit. Wasilul arham, mari silaturahim kita dari RT, dari RW, dari sepupu kita, dari paman kita, bibi kita, semuanya mari kita adakan silaturahim. Yang terakhir, wasallu bil laili wan nasuniyam, tolong kita sholat tahajud. Orang-orang sedang tidur, kita tahajud. Siapa yang tahajud? Cita-citanya semuanya dikabulkan oleh Allah, menjadi bahagia. Rabbul masyriqi wal maghribi, la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah itu Tuhan timur, wal maghribi Tuhan barat. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Fattakhidhu wakila, jadikan Allah wakil kita. Yang memberangkatkan kita ke Mekah bukan orang tua, tapi Allah. Yang menjadikan Indonesia menjadi Indonesia yang tidak punya hutang adalah Allah Subhanahu wa taala. Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur adalah Allah Subhanahu wa taala. Caranya umat Islam se-Indonesia semuanya ngetuk pintu Allah dengan nomor, tolong kita catat dengan hati kita. 2, 2, 2, 2, 2, 1. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat, atau 4, 4, 3. Itu kalau kita lakukan, Indonesia akan menjadi negara besar. Indonesia akan menjadi negara makmur. Indonesia akan bisa bebas dari hutang, dan Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Allahumma ja'al Madinata Depok Madinatan thayyibatan wa rabbul ghafur. Allahumma ja'al Madinata Depok Madinatan thayyibatan wa rabbul ghafur. Allahumma ja'al Indonesia baldatan thayyibatan wa rabbul ghafur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan keluarga kami semuanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang saleh, anak yang salehah, menjadi penyejuk hati bagi orang tuanya. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kami bisa hafal Quran 30 juz, bisa mengerti dan berakhlakul Quran. Ya Allah, dan mudah-mudahan kami semuanya yang di Al-Fauzin ini, ya Allah, segera Engkau izinkan bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya Allah, izinkan kami semuanya segera bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis shalah.